Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi kami yang berjudul Hone Tatemae dari Takeo Doi. Materi ini kami persembahkan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pemikiran Jepang. Selamat menonton. Nah, pertama-tama kelompok kami akan menjelaskan terlebih dahulu sekilas tentang siapa itu Takeo Doi. Takeo Doi lahir pada tanggal 17 Maret 1920 dan wafat pada tanggal 5 Juli 2009. Beliau lahir di Tokyo dan merupakan lulusan dari Universitas Tokyo. Merupakan Profesor Emeritus di Departemen Neuropsikiatri di Universitas Tokyo dan Direktur dari Lembaga Kesehatan Mental Nasional di Jepang. Nah, beliau ini merupakan Profesor Emeritus. Profesor Emeritus berbeda dengan profesor yang biasanya, karena Profesor Emeritus hanya disematkan kepada seseorang yang sudah berjasa atau sudah bertugas secara penuh menurut karir puncaknya. Oleh karena itu, Profesor Emeritus identik dengan pensiun. Akan tetapi, Profesor Emeritus, walaupun sudah pensiun, mereka masih terus berkecimpung dalam memberikan jasa di bidang keahliannya masing-masing. Nah, Takeo Doi ini juga mengajar di Universitas Tokyo dan di International Christian University. Beliau menjadi terkenal karena bukunya yang berjudul The Anatomy of Dependence yang diterbitkan pada tahun 1971. Buku The Anatomy of Dependence ini fokus membahas Amae sebagai konsep dan teori psikoanalitikal. Lalu pada tahun 1986, Takeo Doi kembali mengeluarkan buku yang berjudul The Anatomy Self, yang di dalam buku ini meneliti lebih lanjut tentang perbedaan antara Hone dan Tatemae, Uchi dan Soto, juga Omote dan Ura. Lalu selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan sekilas tentang buku The Anatomy of Self. Buku ini merupakan seri kedua dari The Anatomy of Dependence. Buku The Anatomy of Dependence sendiri berhasil menjadi buku bestseller. Baik di buku The Anatomy of Dependence maupun di buku The Anatomy of Self, dua-duanya menjelaskan bahwa cinta yang pasif dan berkegantungan adalah kunci untuk mengerti masyarakat Jepang. Nah, seperti buku The Anatomy of Dependence, buku The Anatomy of Self ini mengangkat topik tentang individu dalam masyarakat Jepang. Di dalam buku ini juga, Takeo Doi mengembangkan teori yang diberi nama oleh beliau, Amae, yang memiliki arti dependent ataupun passive love. Yang mana dependent maupun passive love ini, seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, merupakan konsep kunci dalam usaha memahami masyarakat Jepang. Di buku ini juga beliau menggunakan kata-kata yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari seperti omote ura, tatemae hone, dan soto uchi agar lebih bisa dimengerti. Nah, di dalam buku ini beliau menemukan dan menjelaskan bukti-bukti bahwa hone dan tatemae sudah ditemukan di Natsume Soseki dan juga di Tanizaki Junichiro. Bahkan konsep hone tatemae ini juga konsepnya dapat ditemukan mirip-mirip di cerita kehidupan Kris atau Kristus dan di cerita pementasan Shakespeare. Nah, untuk lebih jelasnya, buku The Anatomy of Self ini berisikan ide dari Takeo Doi tentang apa sebenarnya peran individu dalam masyarakat Jepang, yang individu ini seringkali terlihat tidak mempresentasikan diri sebagai individual dalam membentuk masyarakat Jepang yang unik. Nah, untuk informasi tambahan, masyarakat Jepang memang seringkali mempresentasikan dirinya sebagai bagian dari komunitas, bukan sebagai individu. Dalam buku ini, Takeo Doi berhasil mematahkan mitos tentang stigma bahwa masyarakat Jepang tidak memiliki identitas individu. Lalu, buku ini disusun oleh Takeo Doi dengan membandingkan kebudayaan Jepang dengan teori ala dari ala barat atau teori dari barat seperti Freud dan Weber. Selain itu, buku ini juga disusun dengan sumbernya merupakan pendapat-pendapat orang Jepang itu sendiri tentang apa itu konsumsi umum dan apa itu konsumsi untuk pribadi. Lalu Takeo Doi juga memiliki pertanyaan yang menjadi salah satu dasar dari buku ini, yaitu masyarakat yang seperti apa yang kira-kira masyarakat seperti apa yang bisa tercipta dengan anggotanya yang bisa dengan mudah berganti kepribadian, yang bahkan kepribadian ini bisa berbeda sangat jauh. Nah, kemudian Takeo Doi mengangkat pertanyaan tersebut menjadi bahan diskusi dalam buku ini. Kemudian,
Takeo Doi menghubungkan teori psikologi dari Barat dengan kenyataan yang ada di Jepang. Dari teori psikologi Barat sendiri, perbedaan kepribadian yang sangat jauh bisa terjadi karena adanya trauma individu, seperti mungkin trauma ditinggalkan atau misalnya trauma dikecewakan. Akan tetapi, ketika membandingkannya dengan masyarakat Jepang, ternyata masyarakat Jepang memiliki kepribadian berbeda bukan karena trauma individu, tetapi karena masyarakat Jepang memiliki kesadaran yang sama bahwa menjadi dewasa hanya bisa dicapai dengan mengetahui, memaklumi, dan menerima segala macam perbedaan. Sehingga orang Jepang ketika melihat hal yang tidak disukai, mungkin dia tetap bisa terlihat menyukai hal tersebut atau biasa saja dengan hal tersebut, sementara di dalamnya mungkin dia membenci hal itu. Ini bukan karena trauma individu menurut Takeo Doi, tetapi karena kesadaran masyarakat Jepang untuk bisa menoleransi hal-hal yang tidak dia sukai, dan bahwa hal toleransi itu adalah ciri bahwa mereka sudah menjadi dewasa. Selanjutnya adalah pengertian dan konsep Hone Tatemae. Menurut Takeo Doi dalam bukunya tahun 1973, Hone atau Ura merupakan penampilan di bawah permukaan. Penampilan ini mengacu pada perasaan dan keinginan sejati seseorang, namun terkadang bertentangan dengan apa yang diharapkan masyarakat. Sedangkan tatemae atau omote merupakan penampilan di luar yang ditunjukkan kepada masyarakat, berupa pandangan atau sikap yang ditampilkan kepada umum, dan biasanya sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Hone tatemae ini dapat dianggap saling berlawanan, tetapi hal itu tidak berlaku bagi orang Jepang karena menurut Takeo Doi sendiri, untuk memahami orang Jepang, kita harus menyadari bahwa setiap hal memiliki konsep hone tatemae-nya, dan orang akan dianggap telah dewasa apabila telah mampu memahami perbedaan dari hone dan tatemae. Berbeda dengan di barat, di Jepang konsep dalam atau hone tidak bisa lepas dan terikat dengan konsep luar atau tatemae. Menurut Morsbach tahun 1987, Takeo Doi mencoba menjelaskan bahwa hone tatemae adalah cara memandang sesuatu yang unik sesuai dengan pola pikir orang Jepang. Ada ahli lain yang mengemukakan pendapatnya tentang hone tatemae ini. Yang pertama ada Sugiyama Lebra tahun 1976. Beliau mendefinisikan hone sebagai kealamian seseorang, nyata atau keinginan batin seseorang dengan kecenderungan. Sedangkan tatemae mengacu pada standar, prinsip, atau aturan di mana seseorang terikat setidaknya secara lahiriah. Sedangkan menurut Orihashi tahun 1980, beliau menyatakan bahwa karena adanya perbedaan, orang dewasa harus memahami kedua sisi masyarakat yang berbeda dan dapat mengekspresikan sisi dari diri sendiri yang relevan dengan situasi yang ada. Penerapan konsep hone tatemae dapat dilihat dari contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, ada seseorang yang mencuri obat, dan yang menangani kasus pencurian ini adalah suaminya yang merupakan seorang polisi. Bagaimana suami menyelesaikan masalah ini? Sebagai seorang polisi, tentu saja ia harus adil, tetapi sebagai seorang suami, ia harus melindungi istrinya. Konsep hone tatemae di sini dapat terlihat ketika suami bertindak sebagai seorang polisi yang harus menangkap pelaku kejahatan yang di sini merupakan istrinya. Hal ini merepresentasikan konsep tatemae. Sedangkan polisi ini pun harus bertindak sebagai suami yang melindungi istrinya. Hal ini merepresentasikan konsep hone. Selanjutnya, ada seseorang yang sedang kelelahan sepulang bekerja. Saat sampai di rumah, dia melihat temannya berkunjung ke rumahnya. Orang itu sangat lelah dan ingin beristirahat. Hal ini merepresentasikan konsep hone. Sedangkan orang itu juga harus menerima temannya yang berkunjung. Hal ini merepresentasikan konsep tatemae. Lalu, sebenarnya apa itu hone tatemae? Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, hone adalah keadaan di mana seseorang harus menampilkan atau memperlihatkan sisi dari dirinya yang sebenarnya bukan yang ia rasakan. Awal mula terbentuk hone tatemae. Pemikiran hone tatemae mulai muncul pada era pasca perang. Budaya hone tatemae muncul berdasarkan landasan untuk menciptakan kondisi damai atau heiwa dalam bermasyarakat. Hone tatemae sudah melekat pada individu masyarakat Jepang sejak kecil, karena dibawa oleh pengaruh bahasa dan perilaku sehari-hari orang sekitarnya. Hone tatemae pun tidak bisa dipisahkan dari bagian masyarakat Jepang.
karena sudah mendarah daging, apalagi jika individu tersebut terlibat dalam sebuah jabatan atau kedudukan. Orang Jepang biasanya sangat menghindari konflik antar individu. Mengapa? Karena orang yang terlihat gagal dalam hubungan sosial dan sering berselisih pendapat dengan orang lain akan dianggap memalukan dan tidak etis. Oleh karena itu, orang Jepang harus bisa memposisikan dirinya sesuai tempat dan situasi yang dihadapinya. Selanjutnya adalah honren dan tatemae di dalam masyarakat Jepang. Yang pertama ada honren dan tatemae dalam pemerintahan. Politikus dan pemerintah Jepang saat menyampaikan informasi menggunakan hal yang umum dan ambigu dengan kata-kata yang dapat diinterpretasikan dengan banyak cara. Jadi misalkan ada sebuah kasus yang cukup besar, maka yang disampaikan oleh politikus adalah hal-hal yang general yang tidak akan menimbulkan bahaya jika diketahui oleh umum oleh masyarakat, dan menggunakan kata-kata yang ambigu yang dapat diinterpretasikan dengan banyak cara. Jadi mereka tidak menjelaskan apakah sebenarnya itu A atau B. Lalu kemudian mereka juga ada istilah okikisuru. Jadi mereka mendengarkan dengan seksama, tetapi kemungkinan tidak akan melakukan apa-apa. Konteksnya adalah misalkan ada sekelompok orang yang berdemo atau menuntut hak-hak mereka kepada pemerintah. Maka politikus ini akan ayo sini, apa tuntutan kalian, akan kami dengarkan. Oke, kisuru, akan kami dengarkan. Tapi sebenarnya mereka tidak akan melakukan apa-apa dan hanya mendengarkan saja. Lalu ada pula istilah ikan ni omou. Jadi misalkan ada seorang rekan yang terkena skandal, maka rekan orang ini akan menyampaikan ikan ni omou atau I feel sorry, atau bahasa Indonesianya mungkin lebih dekat dengan turut berduka cita kepada orang yang terkena skandal ini. Mereka turut berduka cita, tapi mereka tidak melakukan apa-apa untuk menolong teman mereka tersebut. Politisi juga penting untuk menjaga wajahnya atau menjaga kewibawaannya, terutama di depan umum, di depan masyarakat, agar tidak malu. Oleh karena itu, mereka harus menerapkan tatemae yang sangat baik supaya tidak terlihat honne mereka. Oleh karena hal-hal tersebut, masyarakat Jepang kebanyakan tidak mempercayai pemerintahnya. Selanjutnya adalah honne dan tatemae dalam media Jepang. Kebanyakan honne dapat ditemukan di majalah berita, tapi tidak pada koran. Hal ini dikarenakan hubungan yang kolusif antara media Jepang dengan pemerintahan. Mereka biasanya hanya menyampaikan informasi formal dan dangkal yang jauh dari kenyataan. Jadi, media-media seperti koran yang kredibilitasnya itu tinggi, mereka tidak akan di koran itu tidak akan muncul berita-berita yang skandal dan dapat membahayakan pemerintahan. Hal-hal yang muncul itu hanyalah hal yang umum yang bila dibaca pun tidak akan memunculkan masalah apa-apa. Nah, tetapi honne seperti skandal dan lain-lain itu dapat ditemukan di majalah berita yang kredibilitasnya itu justru rendah. Kenapa? Karena wartawan-wartawan dengan gaji kecil yang bekerja pada perusahaan-perusahaan koran yang ternama, mereka itu menjual berita-berita skandal tersebut ke perusahaan majalah berita, sehingga berita-berita tersebut dapat muncul di majalah berita yang kredibilitasnya tidak tinggi, sehingga kalaupun ada masyarakat yang membacanya, mereka tidak akan menganggap itu apa-apa karena dipikirnya hanya gosip atau tidak dapat dipercaya. Honne dan tatemae dalam kebijakan asing. Nah, Jepang ini merupakan salah satu pendonor Official Development Assistance selain Prancis, Jerman, UK, dan US, atau bisa disingkat sebagai ODA. Tatemae-nya adalah Jepang akan meningkatkan anggaran ODA bagi negara yang menunjukkan peningkatan dalam ekonomi pasar untuk mendukung kemajuan tersebut. Jadi misalkan kita ambil saja contohnya Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang mendapat bantuan dana ODA dari Jepang. Misalkan Indonesia mengalami peningkatan dalam ekonominya. Untuk mengapresiasi hal ini, Jepang akan meningkatkan dana anggaran bantuan ODA tersebut.
Nah, tetapi ada honennya, yaitu sebenarnya negara-negara yang mendapat oda besar dari Jepang ini merupakan partner dagang Jepang yang memberikan pemasukan yang besar kepada Jepang. Jadi bisa dibilang bisa saja Indonesia Jepang meningkatkan anggarannya karena mungkin masyarakat Indonesia banyak yang sering berbelanja impor dari Jepang atau jalan-jalan ke Jepang dan menghabiskan uang di sana sehingga memajukan ekonomi Jepang. Dan bisa saja keuntungan yang didapat Jepang dari negara-negara bantuan itu lebih besar daripada dana bantuan yang mereka berikan. Selanjutnya adalah Honda dan Tatemae dalam bisnis. Dalam dunia kerja Jepang, diterapkan Tatemae berupa senioritas. Yang dimaksud senioritas ini adalah yang lama kerjanya lebih lama daripada yang lainnya. Jadi bisa saja dia lebih tua, tetapi karena dia baru masuk, jadi yang lebih muda menjadi senior mereka, dan mereka tetap harus memberikan hormat berupa memanggil mereka dengan sebutan senpai. Sehingga untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Nah, Honda dan Tatemae juga terlihat dalam kasus karyawan yang mengambil cuti liburan. Jadi sebenarnya kantor atau perusahaan itu tuh memberikan cuti liburan yang dibayarkan oleh kantor kepada semua karyawannya. Tetapi sebenarnya itu Tatemae-nya. Honenya adalah perusahaan itu tidak mau karyawannya mengambil cuti liburan tersebut. Jadi biasanya mereka akan menambahkan beban-beban pekerjaan kepada karyawan-karyawannya sehingga karyawannya ini tidak sempat mengambil cuti liburan dan dia akan merasa tidak enak karena meninggalkan teman-temannya di sini sendirian sedangkan dia sendiri cuti liburan di tempat lain sehingga teman-temannya mengambil beban yang dia tinggalkan. Lalu kemudian perusahaan seringkali berlomba untuk mendapatkan dukungan dari politisi. Dan untuk ini biasanya mereka menggunakan suatu bentuk liburan. Jadi mereka seperti bisa dikatakan melobi atau memberikan suap kepada politisi-politisi tersebut. Biasanya mereka akan mengajak makan atau di tempat karaoke, dan tidak jarang juga sering mungkin bahkan mereka menggunakan jasa prostitusi untuk mengambil hati para politisi tersebut. Nah, selain dari sisi perusahaan, sesama karyawan juga sering mengadakan makan bersama, di mana saat makan minum bersama ini, Tatemae dan senioritas bisa dikesampingkan sementara. Jadi kalau di kantor biasanya mereka kan harus hormat kepada senior. Nah, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh melawan. Tetapi kalau mereka saat ini namanya nomikai, saat mereka nomikai ini, mereka bisa berucap seenaknya. Jadi misalkan kalau biasanya dia kesal dengan seniornya karena sering ngomel-ngomel dan cerewet, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi saat nomikai ini, dia bisa saja bilang, aku kesal dengan kamu karena kamu cerewet. Dan itu tidak akan diambil hati oleh seniornya karena mereka orang Jepang punya sebuah pemahaman di mana kata-kata yang terucap saat seseorang terpengaruh alkohol itu tidak akan dimasukkan ke hati, sehingga jadi mereka bebas mengesampingkan Tatemae dan senioritas di sini. Yang terakhir adalah Honda dan Tatemae dalam komunikasi. Masyarakat Jepang yang bisa dikatakan homogen atau hampir homogen membuat mereka dapat mengerti satu sama lain. Meski tanpa berbicara banyak, mereka dapat mengerti satu sama lain. Hal ini ada istilahnya, yaitu ishindenshin atau komunikasi telepati. Dan ada juga peribahasanya, yaitu mewa kuchi hodoni mono yu, mata dapat berbicara layaknya seperti mulut. Jadi mereka ini berbicara hanya sedikit, tapi lawan bicaranya bisa mengerti apa yang mereka maksud, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, itu mereka dapat mengerti tanpa harus berbicara belak-belakan apa yang ingin mereka sampaikan. Bisa dikatakan seperti basa-basi, tetapi orang lain semuanya mengerti apa yang sebenarnya mereka inginkan. Misalkan mereka ingin pulang kantor cepat, lalu kemudian diajak karaoke oleh teman-temannya. Kamu mau ikut karaoke tidak? Lalu dia hanya menjawab,
maaf tidak bisa, sepertinya aku hari ini. Tapi teman-temannya sudah mengerti dan tidak akan memaksanya lagi. Oleh karena itu, bisa dibilang ya memang seperti komunikasi telepati. Mereka tidak berbicara banyak, tetapi lawan bicaranya semua dapat mengerti apa yang mereka pikirkan. Hone tatemae menurut pandangan orang luar negeri atau asing yang biasa disebut sebagai gaikokujin yang mengunjungi Jepang hanya dalam waktu singkat, biasanya menyimpulkan bahwa Jepang adalah negara yang rapi dengan berbagai fasilitas yang memadai, dan biasanya mereka kagum akan hal tersebut. Namun, sebenarnya apa yang mereka lihat selama tinggal di Jepang dalam waktu singkat tersebut hanyalah tatemae, atau ilusi dari wujud ideal negara Jepang. Untuk orang asing yang telah tinggal cukup lama di Jepang, mereka lebih bisa menemukan perbedaan antara hone dan tatemae. Bagi masyarakat Jepang sendiri, tatemae digunakan sebagai sarana untuk menghindari permasalahan atau konflik. Namun, di sisi lain, seperti teori dari Takeo Doi, orang asing dan orang Jepang memiliki pandangan yang berbeda mengenai keberadaan hone dan tatemae. Orang asing, khususnya masyarakat negara barat, biasanya menganggap adanya perbedaan tersebut sebagai sebuah kebohongan, karena mereka tidak terbiasa menggunakan kode ganda di dalam masyarakat mereka. Membutuhkan waktu yang lama untuk memahami masyarakat Jepang, karena tatemae merupakan salah satu batas dari kepribadian mereka ketika orang asing ingin mengetahui lebih dalam tentang negara Jepang. Bagi orang asing, yang terlihat dalam masyarakat Jepang adalah keramah tamahan, namun wujud itu sengaja diperlihatkan oleh orang Jepang sebagai salah satu cara untuk menjaga keharmonisan, dan hal itu terkadang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Tatemae digunakan agar orang lain tidak tersinggung dengan ucapan yang langsung atau to the point. Oleh karena hal ini, biasanya orang asing dapat salah paham dalam memahami maksud dari ucapan orang Jepang yang sesungguhnya. Adanya perbedaan antara hone dan tatemae bahkan juga menyulitkan para antropolog untuk memahami masyarakat Jepang secara mendalam. Moeran, seorang antropolog pada tahun 1989, pernah melakukan penelitian kepada masyarakat Jepang. Menurutnya, masyarakat Jepang cenderung menghindari pertanyaan personal ketika mereka dalam keadaan normal di siang hari. Namun, sebaliknya, hal tersebut berlawanan jika penelitian dilakukan ketika mereka sedang dalam keadaan mabuk di malam hari. Ketika itu, masyarakat Jepang cukup terbuka untuk menjawab pertanyaan. Hal tersebut juga didukung oleh antropolog lainnya, Keiko Kato, yang pada tahun 2000 berpendapat bahwa budaya minum-minum selepas bekerja atau isu bunka dapat mempererat hubungan dan memperlancar komunikasi. Kato juga menyebutkan 73,2% masyarakat Jepang setuju bahwa isu bunka dapat membantu kelancaran hubungan dengan orang lain. Peristiwa ini juga disebut Kato sebagai nominication, dari bahasa Jepang verba nomu yang artinya minum dan communication yang artinya komunikasi. Hone tatemae yang terdapat di Jepang ternyata juga memiliki kesamaan dengan budaya yang terdapat di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Di Jawa dikenal budaya euwuh pakeuwuh atau budaya sungkan. Budaya ini menyebabkan seseorang merasa khawatir apabila ucapan atau perlakuannya menyinggung perasaan orang lain. Umumnya, budaya ini juga dianggap sebagai rasa segan terhadap orang yang lebih tua atau lebih senior. Namun, budaya euwuh pakeuwuh tidak hanya terjadi antara junior dan senior atau yang lebih tua dan yang lebih muda. Budaya ini juga muncul ketika seseorang mendapat banyak kebaikan dari orang lain, sehingga orang tersebut merasa sungkan apabila menolak permintaan dari orang lain tersebut. Budaya euwuh pakeuwuh memiliki sisi positif, yaitu dapat membuat seseorang menjadi memahami kesopanan dan menghargai orang lain. Namun, budaya ini juga memiliki sisi negatif, yaitu timbulnya perasaan nerimo atau menerima apa saja yang diperintahkan atau diminta. Perasaan ini dapat menyebabkan orang lain tetap mengerjakan sesuatu yang diminta, walaupun kenyataannya orang tersebut tidak menyukai pekerjaan tersebut. Selain itu, jika di dalam dunia kerja timbul perasaan nerimo, orang akan cenderung tidak kreatif dan inovatif karena membiarkan atasan atau seniornya untuk memerintahkan pekerjaan mereka tanpa adanya perubahan atau pembaharuan. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya hone tatemae tidak hanya ada di Jepang. Di negara lain misalnya Indonesia juga ada budaya yang serupa.
Tatemae adalah wajah palsu, sedangkan Hone adalah wajah asli orang Jepang. Pemikiran Hone Tatemae, Ura Omote, Uchi Soto sudah mengakar dari Jepang zaman Heian hingga sekarang. Orang luar, kebanyakan masyarakat barat, seringkali bingung untuk mendefinisikan pikiran orang Jepang karena terhalang oleh Tatemae mereka.